Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, pendengar setia renungan ceria. Bapak Ibu, kita sudah memasuki akhir atau penghujung bulan Februari. Saat ini tanggal 27 Februari 2021. Ingat, tanggal 29 dan tanggal 30 Februari tidak ada kupon diskon di pom bensin. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas segala hal yang kami terima, kami rasakan dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dan kami percaya Engkau Allah yang setia, yang selalu menyertai kami. Berkati kami Tuhan yang ingin mendengarkan renungan, Engkau beri kami kekuatan dan hikmat untuk kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera selalu bersama dengan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak, Ibu, saya akan membacakan sebuah tulisan dengan judul Balasan Cerdik Gandhi. Dahulu ketika Gandhi sedang belajar hukum di University College London, ada seorang profesor yang bernama Peter kurang menyukai Gandhi. Suatu hari ketika profesor itu sedang makan siang di kantin kampus, Gandhi datang dan duduk di sampingnya sambil membawa makan siangnya. Profesor Peter berkata, "Gandhi, apakah Anda tidak mengerti bahwa seekor babi dengan seekor burung tidak bisa duduk berdampingan untuk makan?" Gandhi bagaikan orang tua yang menatap anaknya yang nakal menjawab, "Jangan khawatir Profesor, saya akan segera terbang." Gandhi pun segera pergi ke meja lain. Muka profesor itu memerah penuh kemarahan dan memutuskan untuk membalas dendam. Pada hari berikutnya ketika mengajar di dalam kelas, Profesor Peter sengaja mengajukan pertanyaan kepada Gandhi. "Gandhi, andai kamu sedang berjalan, tiba-tiba menemukan bungkusan berisi satu kantong penuh uang dan satu kantong penuh dengan kebijaksanaan, mana yang akan kamu ambil?" Tanpa ragu, Gandhi menjawab, "Ya uanglah." Profesor Peter tersenyum sinis dan berkata, "Jika itu aku, maka aku akan mengambil kebijaksanaan." Gandhi menjawab lagi, "Seseorang itu akan mengambil apa yang tidak ia punya." Profesor itu seperti hilang akal dan tidak bisa menjawab apa-apa lagi, dan penuh kemarahan ia menulis kata idiot pada lembar jawaban ujian Gandhi dan memberikan kepada Gandhi. Gandhi mengambil dan duduk sambil berusaha keras tetap tenang. Beberapa menit kemudian, Gandhi berkata dan menghampiri sang profesor seraya berkata dengan sopan, "Profesor Peter, Anda hanya menandatangani lembar jawaban saya, tetapi belum memberi nilai." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dalam Tesalonika itu mencoba untuk mengingatkan kita tentang Tuhan yang setia, dan segala sesuatu yang kita alami sebagai hal yang jahat, Ia akan melindungi kita dan memberi kita kekuatan. Nah, dalam proses kehidupan kita tentu mungkin ada banyak seperti Profesor Peter yang tidak suka dengan kita, mau mencelakai kita, bahkan menjelek-jelekkan kita, bahkan merendahkan kita dengan banyak trik. Juga mungkin orang yang dendam, kesal, marah, dan sebagainya. Intinya ada banyak orang yang jahat terhadap kita. Tetapi ada sikap yang bisa kita kerjakan ketika itu mencontoh pada kesetiaan Tuhan. Kita kuat karena ada Tuhan yang setia, dan kita tidak bisa membalas Ia dengan kejahatan. Kita membalasnya dengan penuh hikmat, bahwa segala sesuatu yang kita balas pada Dia adalah suatu hal yang luar biasa, tidak dengan dendam. Bahkan Gandhi terkenal dengan ahimsanya. Ahimsa itu sebuah semangat pembalasan dengan tenang, gerakan-gerakan yang mengkritik sebuah kekerasan tapi dengan cara diam. Ahimsanya berjalan dengan baik,
Ia tidak mau membalas sebuah kejahatan dengan rancangan yang jahat juga tidak, tapi dengan sebuah kepintaran, hikmat yang membangun orang itu untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh kita. Nah, pengalaman orang Kristen dekat dengan proses ini, terlebih orang Kristen percaya Tuhan itu setia. Siapapun yang jahat, Tuhan Allah yang akan menguatkan kita. Nah, ini yang kita ingat dalam perenungan kita, bahwa ada Tuhan kok di belakang kita. Bukan untuk kita menghajar banyak orang yang jahat pada kita, tidak. Kita harus bersikap lebih baik. Kita harus mulai dengan bijaksana melihat, kalau itu cuma sekedar emosi, untuk apa kita kerjakan? Hanya emosi pada orang itu, lalu akan jadi proses yang timbal balik, dia menyakiti kita lagi dan sebagainya tanpa berhenti. Nah, cara Gandhi tadi di 3 posisi tadi, itu dengan hikmat dan bijaksana dia menjawab proses-proses itu untuk menyelesaikan apa yang Profesor Peter ingin jatuhkan pada Gandhi. Tapi Gandhi dengan tinggi, dia terbang lebih baik. Profesor Peter yang menggambarkan Gandhi sebagai babi dan burung tidak bisa duduk berdampingan, dengan aksinya Gandhi pergi dengan bilang, ya burung itu akan terbang, saya akan terbang. Jadi yang tersisa adalah babi. Nah, Gandhi tidak dengan frontal marah, tapi dengan apa yang dikerjakan oleh Profesor Peter dibalas dengan sebuah hikmat. Kalau kita mengerjakan apa yang seperti Gandhi kerjakan, terlebih kuat bahwa Tuhan itu setia, menopang dan menyemangati kita, tentu orang yang marah, kesal, benci, tidak suka dengan kita akan selesai emosinya kepada kita. Karena apa? Karena dia akan berpikir, loh, orang ini tidak bisa kita kerjai, orang ini tidak bisa kita ikuti emosinya. Orang-orang itu kadang senang ketika kita emosi, ketika kita menanggapi dengan dengan frontal atau terus-terusan begitu, dengan sikap kita yang marah juga, mereka akan senang. Nah, ini perenungan kita. Percayalah dan renungkanlah bahwa dengan kebijaksanaan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita membalas sebuah hal yang jahat terhadap kita dengan hal yang baik. Dan selalu ingat, Tuhan itu setia bagi mereka orang yang percaya, karena Tuhan itu tetap setia bagi yang percaya loh ya. Yang gak percaya ya monggo, bukan urusannya Tuhan. Semoga Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dan perenungan ini menjadi kekuatan bagi kita yang sedang dipojokkan, yang sedang disudutkan oleh orang-orang yang jahat. Tuhan besertamu dan Ia setia kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengakhiri bulan Februari. Jangan lupa besok ke gereja. Tuhan Yesus memberkati.